perkenalkan, nama saya Laila Fitrianingrum. Dan saya Erlinita Wahyu Melani. Kami dari kelompok tanaman kentang. Mula-mula sebelum saya memilih kentang, saya juga berangan-angan memiliki dua pilihan, yaitu jagung dan kentang. Kalau kamu gimana, Lin? Sama sih, dalam pikiran tuh ada angan-angan ketela sama kentang, tapi lebih penasaran ke kentang, jadi milih kentang. Terus aku ajak kentang. Oh iya, kamu ngajak. Jadi kita sepakat ikut kentang ya? Oke. Saya memilih kentang karena saya ingin mempelajari lebih jelas tentang kentang dan saya ingin membuat produk dari kentang. Alasan saya memilih kentang karena lebih ingin tahu tentang kentang dengan cara mencari tahu dan meneliti, dan tetangga dusun saya ada yang menanam, jadi lebih mudah. Kemudian saya menemukan jenis-jenis kentang dari Tribunus, salah satunya kentang putih. Warna putih di dalamnya, yang dimaksud umbinya ya. Rasanya hambar dan hancur jika digoreng. Cocok untuk membuat mashed potato dan campuran kue. Kentang kuning, kulit dan umbinya berwarna biru. Rasanya lebih enak daripada kentang putih. Tidak mudah, cocok untuk dibuat kentang goreng ala restoran dan perkedel. Kentang merah, kulitnya berwarna merah, namun umbinya berwarna kuning. Walaupun kentang ini langka, tapi di dataran di Dieng sebagai salah satu penghasil kentang merah. Biasanya cocok direbus dan sebagai campuran salad. Kentang hijau. Kentang hijau adalah kentang yang dipanen terlalu dini atau terlalu banyak sinar matahari. Warna hijau berasal dari solanin atau senyawa alkoholik yang bersifat racun. Jangan dikonsumsi karena mengakibatkan sakit kepala dan buang air kecil atau besar. Dan terakhir, kentang hitam. Kulitnya berwarna ungu tua kehitaman. Umbi berwarna krim pucat dengan lingkaran ungu. Banyak ditanam di Kepulauan Shetland. Kentang hitam cocok untuk campuran sayur seperti sup dan salad. Kula niku mulai nandur kentang wiwit tahun 61, Mbak. 1961 saya sudah bisa tanam kentang. Cirine napa bibit sing apik damel ditanam ngoten pripun? Sehat. Iki sehat. Yang kedua kalinya milih bibit sing unggul. Kondisi tanahnya ngoten nggih pripun? Kondisi tanahnya kudu sehat. Nek ora sehat, mengko akibatnya tandurannya ora sehat. Harus kering, tidak harus basah. Lembab, memenuhi syarat untuk kehidupan. Biasanya jenis nopo? Jenisnya saya punya 700 jenis, Mbak, karena saya kerjasama dengan Balitsa, Balai Penelitian Sayuran yang berada di Limbang, Bandung. Tapi sampai sekarang yang paling disenangi oleh petani itu yang jenisnya granula. Sampun pernah gagal ngoten apa kepripun? Ora ming pernah kerep banget. Yang penting faktor cuaca. Perawatannya sing bagus ngoten nggih pripun? Kalau petani itu semua sudah diusahakan sebagus mungkin. Tapi karena faktor cuaca, meskipun sudah dirawat maksimal mungkin, yang masih gagal. Umur kentang sing sampun siap damel panen niku pinten bulan? Kalau untuk konsumsi 3 bulan. Ciri-cirine kentang niku pun siap panen niku pripun? Atau lebih kurang 3 bulan kalau tanda-tanda daun sudah menguning. Ukuran kentang niku napa berbeda-beda, Pak? Berbeda-beda karena satu tanaman itu besarnya tidak sama.
istilahnya itu ya di grade itu terdapat yang terbesar sampai yang terkecil. Nek cara manene kentangnya kepripun? Sebelum dipanen itu dipangkas lebih dulu. Kira-kira 5 sampai 7 hari sebelum panen itu sudah dipangkas. Nah, nanti kalau mau dipanen, saat panen itu digemburkan dulu. Nah, istilah Jawa itu ya didukiri. Tanaman kentang itu yang bagus itu memang mestinya dari pembibitannya. Nah, pembibit itu kan enten C1, C2, nah itu maksudnya dari ini? Kalau di sini kita kenal G1 atau 2 dan seterusnya. Ini generasi 1, 2 dan 3. Jadi dari penangkaran itu G0, terus kita tanam 1 kali itu artinya sudah G1, generasi 1, kita tanam kedua generasi 2 dan seterusnya. Nah, kentang niku kan enten sing diplastiki, enten sing boten. Lah, fungsi plastiknya itu memang apa niku nek tanaman pada umumnya itu lebih cenderung mendukung di plastikan atau musa. Salah satu faktornya itu plastik kan warnanya perak. Warna perak itu kan memantulkan cahaya. Nah, yang pertama untuk membantu penyerangan hama. Hama itu kalau kena sinar terlalu tinggi kan tidak begitu kuat. Terus juga membantu pencernaan tanaman itu kan? oh ya. Nah, itu kan yang dibutuhkan kan sinar matahari. Jadi kalau misalnya sinar mataharinya itu tidak begitu maksimal, didukung dengan pantulan cahaya dari sinar peraknya itu kan ikut mendukung kekurangan sinar itu. Kemudian selanjutnya gulma-gulma yang ada itu termasuk rumput-rumput liar dan lain sebagainya itu cenderung tidak begitu terlalu mendominasi di tanaman. Nah, kentang sing penyakitan maupun terkena hamanya Itu pada umumnya kita lihat dari dari pertumbuhannya. Jadi pertumbuhannya tidak begitu sehat. Terus yang pasti kelihatan di pertumbuhannya. Pertumbuhannya lihat kalau yang bagus itu pertumbuhannya cepat, terus daunnya lebat, batangnya besar. Tapi kalau yang kurang berkualitas atau istilahnya sudah tidak begitu bagus itu pertumbuhannya ya tidak terlalu cepat. Daunnya juga tidak terlalu lebat. Nek panen kentang ini kan biasanya dipisah-pisah ya, enten sing besar, enten sing sedang, enten. Iya, betul. Dan itu biasanya jenengan lain masarke beda-beda. Tempatnya nopo satu tempat tapi bisa berbeda. Nah, itu tergantung. Jadi biasanya kalau penjualan itu dijadikan dua grade A dan B. Nah, terus itu langsung dibeli semua ke tengkulak biasanya. Tapi kalau masih generasi bagus itu yang grade B itu masuk ke pembibitan. Jadi yang kita jual yang grade A saja. Karena kalau generasinya itu masih bagus, itu justru lebih mahal di kentang grade B-nya. Jadi kalau grade A kan masuk sayur. Kalau sekarang itu harganya grade A itu 10.000. Tapi ini kualitas seperti yang saya tanam ini kualitasnya boleh dibilang masih rendah, masih tanamannya itu masih generasinya masih muda. Jadi yang grade B itu kalau dibeli 15.000 pun tidak boleh ya, 20.000 pun tidak boleh, karena masuknya ke pembibitan. Kenapa tempat nanam kentang sing
ya sing kudu ing dataran tinggi, dataran rendah, kudu ing air nopo. Ya idealnya tanaman kentang itu lebih cenderung di ketinggian 1000 meter ke atas, 1000 meter mdpl ke atas. Lebih tinggi lebih bagus. Kalau lebih ke sini, lebih ke bawah, itu produksinya kurang maksimal. Jadi lebih semakin ke ketinggiannya itu semakin tinggi, semakin bagus produksi. Nah, berarti Bapak niku lengan bibit niku ke ciambak ngoten ya boten tumbas, boten terus yang kudu-kudu sama ciambak. Nggih, sama Mbak. Nek awalnya tumbas. Terus tapi kita beli si kualitas yang bagus kan, terus kita tangkap ubinannya satu tanaman. Ubinannya itu idealnya kita tanam kentang itu 70 cm kali 30, sehingga munculnya di setiap per hektarnya itu kurang lebih 45.000 pohon. Produksinya berapa kilo ngono gitu. Enten pinten ya? Itu juga tergantung di bibitnya juga toh, tapi rata-rata ya ada di kisaran 10 lah. 10, terus yang kualitas grade A itu 3 sampai 5, selebihnya kan kadang enten daun sing pun membusuk dereng panen gitu. Niku kepriye? Nah, itu berpengaruh di produksi karena apa? Tempat masai kan di daun loh. Jadi kalau daunnya sebelum umur 70 kok daunnya sudah membusuk, itu yang jelas berpengaruh di produksi umbinya. Biasanya niku kenapa sakit membusuk? Itu umumnya serangan itu namanya serangan Phytophthora ya. Serangan Phytophthora itu faktornya yang lazim itu di cuacanya. Kalau cuacanya ekstrim, curah hujannya tinggi, itu cenderung lebih sering mudah terserang gitu. Tapi kalau cuaca seperti ini ya cenderung aman. Kan daunnya pun membusuk belum lah. Injine niku aman betul. Niku biasanya untuk sing bolong-bolong napa pun menghitam dia. Nek bolong-bolong itu faktornya aman. Ono napa niku anggi-anggi. Terus uret niku uret. Terus apa iki tuton. Ulat tuton. Niki nek bolong-bolong. Terus nek membusuk, umbinya membusuk, itu biasanya faktornya dengan tanamnya ini yang memang sudah berpenyakit. Jadi layu sebelum tua layu. Tapi kalau faktor Phytophthora atau busuk daun itu cenderungnya umbinya kecil, biasanya dampaknya itu. Jadi tidak berpengaruh di buahnya, umbinya rusak atau busuk bukan, tapi umbinya tidak maksimal besar. Kan nek napa kentang biasanya kan ditali-tali nih teng bambu, teng potong bambu. Dan itu fungsinya itu apa? Itu yang pasti agar tidak rebah. Nek rebah kan artinya sirkulasi udara terganggu, terus sinar matahari juga terganggu sampainya ke daun, terus juga mengganggu perlakuan pengobatan. Kan nek mboten dilanjari ya istilahnya, mboten dicanai kan nek ajeng ngambah kan rekoso, akhirnya rusak, tugel-tugel, itu juga berpengaruh di
kualitas umbi. Biasanya jenengan ngobat niku beto obat piyambak napa saking toko-toko napa kudu saking luar Jawa, kudu saking luar daerah? Wah, boten nanti kita beli di kios pertanian. Pengobatannya dah. Niku jembata obat khusus napa? Yang pasti nek cuaca seperti cuaca ekstrim, curah hujannya tinggi, yang pasti fungisida. Fungisida itu untuk menanggulangi serangan Phytophthora. Carane napa manennya Ya, carane manen nggih dicuduk. Nanti terus dibuka plastiknya terus duduk. Napa kan kok pun tahu napa dengar nek beberapa hari sebelum panen itu kan daunnya kudu di napa Ambil pangkas. pangkas. Nah, niku kenapa? Nah, untuk mencegah apa itu istilahnya namanya lecet di umbinya itu. Jadi kalau sebelum dipanen itu di apa nih daunnya itu dipas dulu, itu kita tunggu 3-5 hari, itu kulitnya umbi itu gimana ya, keras atau apa itu kuat gitulah, jadi tidak mudah lecet. Jadi kalau kena benturan benda keras atau saling berbenturan antar umbi itu mudah lecet. Nek napa kentang kok kadang harganya tinggi kadang endek niku napa nggih? Harga kentang. Iku cuaca ini nek panas ngeten iki sae. Nek jane kok boten panas. Iki nek jenengan le napa? Le ajeng ngedoke saking petani niki dipikirian napa boten? Boten langsung. Langsung difoto. Ajeng dalan kentang niki Nggih. usahane akeh modal. Modale. Kali pun. Modale le tugas kentang niki sing petani ngoten. Nggih, modalnya nggak akeh. Tadinya ini 500. Tapi dipilih nih kau nggak pakai nek sing anu nanti gue sing kari dhewe niku cok ana iki napa jenenge bleh pokok mata pramane nek sangat nggih nek sing kari dhewe niku badhe sangat tapi sing batin niku sing gede iki nek meng bingung Dari wawancara dan penelitian, kami harus membuat produk. Saya pertama kali mencari di internet dan saya juga mencari di toko-toko untuk mencari makanan instan seperti kentang atau dan sebagainya. Kita sama mencari di internet. Saya menemukan ide itu dari aplikasi TikTok. Jadi saya sedang scroll video TikTok dan tidak sengaja menemukan video tersebut. Dan saya tertarik untuk membuat dia langsung WA saya. Saya ngasih link ke Erwin, lalu Erwin menanyakan ini apa? Kita mau buat ini yuk. Nah, terus ya lihat nanti. Itu pertama kali tidak mengembang. Seharusnya itu mengembang biar ya harus mengembang. Terus ada yang mengembang tapi tidak lanjut. Setelah itu tidak mengembang, itu kan kentangnya sudah saya potong tipis-tipis. Wajar dong kalau dibuang. Jadi kami berpikiran untuk membuat keripik dari kentang yang sudah.
karena ada kejadian sengaja karena Erlin memecahkan telur tapi cangkangnya ikut masuk ke telurnya itu, jadi semuanya ngakak. Jadi kami memilih keripik kentang. NI Ningrum Erlin. Jadi saat jadi kami membawanya ke pembimbing kami, lalu ada yang mencoba, katanya tuh sudah enak tapi nggak kriuk, nggak crunchy, jadi agak kurangnya itu nggak crunchy, jadi agak alot, nggak enak dan apinya terlalu panas. Kami harus mengulang agar semua dengan hati-hati, terus panas dinginnya itu harus pas dan insya Allah akan seperti yang kami ekspektasikan. Setelah itu saya bawa ke aula, saya mempresentasikan makanan lalu ada tambahan dari Pak Sigit dan Pak Imawan. Pak Sigit itu enak, tapi ada yang alot, ada yang kurang crunchy, tapi juga ada yang agak crunchy. Terus ada saran juga dari Pak Imawan untuk memastikan minyaknya itu jangan terlalu panas dan kemasannya itu ditambahin stiker sama kurang crunchy dan kurang lembek, bisa ada minyak-minyaknya sama pembungkusan. Kami membuat 3 produk. Yang pertama kita membuat 3 varian rasa. Yang pertama adalah varian ekstra pedas. Itu rasanya pedas banget dan ada asin-asinnya, ada gurihnya. Yang kedua original, itu ada mayonisnya sama sausnya, jadi bisa dinikmati tanpa bumbu ataupun dengan saus dan mayo. Yang ketiga adalah pedas manis, rasanya itu pedas tapi ada manisnya juga, tapi ada gurihnya juga, dan itu banyak teman-teman yang menyukainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kentang akan membuat produk dari kentang, yaitu